Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salah wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Fathul Mu'in Syarah Qurratul Ain karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Pada pagi ini kita akan membaca halaman ke-24 ya. Halaman ke-24 sampai halaman ke-25. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa afadha alaina min barakatihi fid daraini Allahumma amin. Tanbihun: man mata wa alaihi salatu fardhin lam tuqda wa lam tufda anhu, wa fi qawlin annaha tuf'alu anhu awsa biha am la. Hakahul Ubadi anis Syafi'i li khabarin fihi wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi. Tanbihun, peringatan. Tanbihun, peringatan. Man mata wa alaihi salatu fardhin, barang siapa yang meninggal dan di atasnya ada kewajiban salat fardu yang tertinggal selama hidup, lam tuqda wa lam tufda anhu, tidak diqadhakan untuk orang yang meninggal tersebut terhadap salat yang dia tinggalkan selama hidup, wa lam tufda anhu, dan tidak dibayarkan fidyah untuk orang tersebut atas salat yang dia tinggalkan selama dia hidup. Nah, ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang di sini dikemukakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Jadi kalau ada orang meninggal dan dia telah meninggalkan solat selama hidup yang belum dia qadha ketika dia masih hidup sehingga dia meninggal, maka solat yang telah dia tinggalkan selama hidup tidak bisa diqadha oleh orang lain ketika dia sudah mati, dan tidak dibayarkan fidyah untuk solatnya itu yang telah dia tinggalkan ketika dia masih hidup. Ya. Dan ini pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Namun demikian, wa fi qawlin annaha tuf'alu anhu awsa biha amla. Pada satu pendapat dalam mazhab Syafi'i juga dalam mazhab kita, annaha, bahwa sesungguhnya salat fardu yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, tuf'alu anhu, digantikan, diqadhakan oleh orang lain untuknya. Ausa biha amla, mewasiatkan oleh orang yang meninggalkan tersebut, yang sudah meninggal, biha, dengannya mengqadha salat, atau tidak mewasiatkannya, diqadhakan oleh orang lain, boleh diqadhakan oleh orang lain. Hakahul Ubadi anis Syafi'i
hal ini dihikayatkan, dihikayatkan akannya qaul, menghikayahkan akannya qaul oleh Imam Al-Ubadi Anis Syafi'i, daripada Imam Asy-Syafi'i. Ada satu qaul, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggal dan maka solat yang dia tinggalkan selama dia hidup boleh diqadha oleh orang lain. Boleh diqadha oleh orang lain, baik orang yang meninggal itu mewasiatkan untuk diqadhakan solatnya atau tidak. Nah, qaul ini, pendapat ini dihikayahkan oleh Imam Al-Ubadi langsung dari Imam Syafi'i. Nah, wa fa'ala bihi subki an ba'di aqaribihi, dan telah melakukan dengan hal tersebut, dan telah mengimplementasikan bihi dengan qaul tersebut, iaitu mengqadhakan salat untuk orang lain, dan telah melakukan dengan hal tersebut oleh As-Subki, Imam As-Subki, an ba'di aqaribihi, untuk sebagian kerabat-kerabatnya. Jadi Imam As-Subki punya kerabat-kerabat yang ketika meninggal Imam As-Subki mengqadhakan salat untuk salat mereka yang mereka tinggalkan ketika mereka hidup. Imam Subki pernah melakukan itu. Maka mengqadhakan salat untuk orang yang sudah meninggal atau membayar fidyah salat untuk orang yang sudah meninggal, itu salah satu qaul, salah satu pendapat yang ada dalam mazhab Syafi'i dan pernah dipraktikkan oleh Imam As-Subki rahimahullah ta'ala. Ya. Wa yu'maru dhu saba dzakarun wa unsa. Wa yu'maru dhu saba dzakarun wa unsa mumayyizun bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu, ay yajibu ala kullin min abawayhi wa in ala thumma al-wasiyyi wa ala malikir raqiqi ay ya'murahu biha ay as-salati walau qada'an wa bi jami'i syurutiha. Dan memerintahkan dan diperintahkan, dan diperintahkan akan anak kecil, dan diperintahkan akan anak kecil, zakarun wa unsa, laki-laki atau perempuan, mumayyizun, yang telah mumayyiz. Bagaimana makna telah mumayyiz? Bi ansara ya'kulu wa yashrabu wa yastanji wahdahu, dengan bahawa telah jadilah si mumayyiz itu, telah bisalah dia ya'kulu, makan, wa yashrabu, dan minum, wa yastanji, dan beristinja, cebok, wahdahu, telah mampu melakukan itu semua, makan, minum, cebok sendiri. Itu definisi mumayyiz dalam kitab Fathul Mu'in. Dan ini definisi yang sangat pas. Ya. Jadi, dan diperintahkan anak kecil, laki-laki atau perempuan yang telah mumayyiz. Mana yang telah mumayyiz? Udah bisa makan, minum, cebok sendiri. Artinya, yajibu ala kullin min abawaini, wajib atas setiap daripada kedua orang tua, ayahnya, ibunya, wa in ala, dan sekalipun ke atas, enggak ada ayah, enggak ada ibu, ada kakek, berarti kakeknya wajib. Tsummal wasi, kemudian orang yang diwasiatkan untuk menjaga anak itu, wa ala malikir raqiq, dan atas pemilik budak yang kecil, ay ya'murahu, bahwa menyuruh
akan anak kecil tersebut. Dia orang tua tadi, atau kalau ada orang tua kakeknya, atau orang yang diwasiatkan untuk menjaga anak itu, atau si pemilik budak yang budak masih kecil. Nah, orang-orang ini wajib menyuruh, ayya'murahu, bahwa memerintahkan ia akannya si anak kecil tersebut biha, dengan ibadah solat. Wajib diperintahkan untuk solat, biha, dengannya, artinya solat, walau qadaan, walaupun salat qada. Wajib perintahkan solat, kemudian dia tinggalkan, wajib perintahkan qada. Wa bi jami'i syurutiha, dan seluruh syarat-syarat sah solat wajib diperintahkan untuk dilakukan. Bukan sekedar praktek solat saja, tapi dari syarat-syarat sah solat wajib dilakukan, diperintahkan. Li sab'in, bagi umur 7 tahun. Artinya ketika anak kecil tersebut sudah sampai umur 7 tahun. Artinya ba'da sab'in minas sinin, artinya setelah sampai 7 tahun. Artinya inda tamamiha, ketika sempurnalah 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, walaupun mumayyiz ia sebelum 7 tahun. Udah anak-anak sekarang belum memayyiz sudah pintar dia, dah macam dia misalnya, dah pintar dia. Maka meskipun dia sudah memayyiz sebelum 7 tahun, mulai kewajiban memerintahkannya solat atas orang tua, atau di atasnya kakeknya kalau ada orang tua, atau orang diwasiatkan untuk anak tersebut, atau si budak memerintahkan budak, tuan memerintahkan budak kecilnya. Nah, itu mulai wajib memerintahkan untuk solat ketika umur anak kecil itu sempurna 7 tahun. Setelah sempurna 7 tahun wajib perintah. Walaupun si anak itu sudah memayyiz sebelum 7 tahun, enggak wajib perintah. Wajib disuruh, kaji yu. Wa yanbaghi ma'a sighatil amri at-tahdidu, dan seharusnya beserta lafaz perintah, beserta perintah, at-tahdidu, oleh mentahdid, mengancam. Jadi tidak sekedar memerintahkan saja, tapi harus ada nada ancaman. Harus ada nada ancaman. Di samping memerintahkan, menyuruh-menyuruh, harus ada mengancam sedikit. Benar pia-pia, mengancam, berkerah bacut, dengan memerintah serta keras sedikit. Wa yudrabu darban ghaira mubarrihin wujuban min man dzukira 'alaiha ay 'ala tarkiha walau qada'an aw taraka syartan min syurutiha li 'ashrin ay ba'da istikmaliha lil haditsis sahihi murrus sabiyya bis salati idza balagha sab'a sinin wa idza balagha 'ashara sinin fadribuhu 'alaiha. Dan dipukulkan, dan dipukulkan, dipukul akan pukulan yang tidak melukai. Wujuban, hukum memukulnya wajib. Mimman dzukira, daripada orang yang telah disebutkan, orang tua, ibu, ayahnya, ibunya, atau enggak ada keduanya, ke atas kakeknya dan seterusnya, neneknya, atau orang yang wasiatkan untuk menjaga anak itu, atau si tuan budak yang masih kecil. Wajib atas orang-orang ini untuk memukul, namun pukulan yang tidak melukai. Alaiha, atasnya, artinya ala tarkiha, atas meninggalkannya solat.
ya, atasnya meninggalkan solat, walau qadaan, walaupun adalah solat itu qada, atau meninggalkan ia si anak kecil syartan min syurutiha, akan salah satu daripada syarat daripada syarat-syaratnya solat. Li ashrin, bagi 10, artinya setelah sempurna umur anak tersebut 10 tahun. Jadi kalau tadi umur 7 tahun itu diperintahkan, disuruh-suruh solat. Begitu tiba waktu solat disuruh, diperintahkan, beserta tahdid, ditakut-takuti, diancam. Nah, kalau umur anak itu sudah sampai 10 tahun, menyoji kaum umur 10 tahun, nya hati ngan yu mentah. Jadi kalau umur anak itu sudah 10 tahun, dia diperintahkan, tapi meninggalkan solat itu harus sudah dipukul. Kalau meninggalkan, tayu, tapi tidak mau meninggalkan, maka wajib dipukul. Tapi diingat, darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Artinya pukulan, sekedar pukulan yang menunjukkan kita marah, serius kita, degil tu punya hadis semaya. Darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, meluka, apalagi melukai. Bahkan ada pendapat ulama, kalau dalam kitab I'anah ini, di dalam hasyiah disebutkan daripada Ibnu Suraj, tidak boleh lebih 3 kali. Bentuk kata habis sempoh dia Hina. Tidak juga. Jadi kalau dia sudah umur 10 tahun, tidak dia meninggalkan, umur 10 tahun dia meninggalkan solat, itu sudah wajib pukul, tapi pukul ghairu mubarrih, pukul yang tidak melukai. Artinya kita memukul tapeh becut untuk menunjukkan kita marah dia meninggalkan solat. Nah, kalau dia meninggalkan solat apabila telah sempurna umurnya 10 tahun. Murru lil hadis sahih. Apa dalilnya demikian? Lil hadis sahih, karena ada hadis yang sahih. Karena ada hadis yang sahih yang bunyinya murrus sabiyya bis salati idza balagha 7 sinin wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Rasulullah bersabda, murrus sabiyya, perintahkan oleh kalian akan anak kecil, bis salati, untuk melakukan salat. Idza wa idza balagha 10 sinin, perintahkan oleh kalian akan si sabi untuk salat apabila umur mereka 7 tahun. Maka pukullah oleh kalian akan si anak kecil, alaiha, dan apabila telah sampai umurnya 10 tahun, pukullah oleh kalian akan anak kecil apabila dia meninggalkan solat. Dia umur 7 tahun disuruh perintahkan, dan apabila umur 10 tahun dia meninggalkan solat harus dipukul. Tapi ya harus dimulai dengan orang tua dulu. Orang tua dulu. Baik urun tua, ayah ipihana sembahyang, mak ipihana sembahyang. Ya, bahkan cara yang terbaik adalah ayahnya bawa si anak itu ke masjid. Ya, bawa dia ke masjid. Ayahnya harus ke masjid. Jadi harus tadi contoh dari orang tua dulu. Nah, kasaumin ataqahu, sama seperti puasa. Kasaumin ataqahu, sama seperti puasa. Ataqahu, yang mampu ia melakukannya puasa. Ya. Fa innahu yu'maru bihi li 7 wa yudrabu alaihi li 10. Kasolati, maka bahwa sesungguhnya
Diperintahkan dengannya puasa apabila anak telah 7 tahun dan dipukul atasnya meninggalkan puasa apabila si anak telah umur 10 tahun. Kasolati, seperti solat. Puasa lagi ancit. Tapi ataqahu apabila dia sudah mampu. Wa hikmatu dzalika at-tamrinu 'alal ibadati liyata'awwadaha fala yatrukuha. Dan hikmah, apa hikmah diperintahkan, disuruh perintah apabila umurnya 7 tahun dan dipukulkan dia apabila umur 10 tahun masih tinggal solat? Apa hikmahnya? Wa hikmatu dzalika, dan bermula hikmah yang demikian itu adalah at-tamrin 'alal ibadati, untuk melatih terhadap ibadah, untuk melatih terhadap ibadah, untuk solat dan puasa tadi. Maka kalau ini hikmahnya, ya, maka cara melatih paling ampuh itu harus ada contoh. Cara melatih paling bagus itu ya kita kasih contoh dulu. Bagaimana cara kita kasih contohnya? Ya seperti tadi. Ayahnya harus salatnya harus pas, harus tepat waktu, harus ke masjid dan bawa anaknya ke masjid. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah dulu. Sahabat-sahabat Rasulullah itu bawa anak-anak ke masjid menjelang maghrib setelah asar. Bahkan para sahabat mengatakan wa nahmilu ma'ana minal ahni. Jadi kami bawa anak-anak kami ke masjid menjelang maghrib itu, dan kami bawa mainan. Artinya anaknya masih kecil-kecil, harus bawa mainan. Dibawa ke masjid. Kalau dia nangis kasih mainan. Tamrin tadi untuk latihan. Bawa ke masjid. Jadi dari dulu sudah, dari zaman sahabat-sahabat dulu, anak-anak itu di kampung-kampung mereka maghrib di masjid sama ayahnya, dibawa sama ayahnya, anak-anak kecil itu. Siap insya baru pulang. Sehingga mereka terbiasa di masjid. Jadi hikmah daripada kenapa 7 tahun, begitu sampai 7 tahun diperintahkan, dan begitu sampai 10 tahun masih meninggalkan solat disuruh pukul, itu hikmahnya untuk latihan. Maka kalau hikmahnya untuk latihan, oleh karena itu kita sebagai orang tua harus mempelajari psikologi anak itu, cara paling ampuh untuk melatih anak terhadap sesuatu. Dan cara paling ampuh secara psikologi melatih anak terhadap sesuatu itu dengan memberikan contoh. Karena namanya anak kecil, ya manusia secara umum, dia itu lebih berfungsi pandangan daripada pendengaran. Maka kasih contoh. Tidak hanya sekedar menyuruh saja. Nah, jadi hikmahnya adalah at-tamrin sebagai latihan untuk si anak dalam beribadah, liyata'awwadaha, sehingga terbiasalah si anak akannya ibadah. Fala yatrukuha, maka tidak meninggalkan ianya si sobi, si anak akannya solat. Jadi kalau sudah terbiasa, ya mudah dia enggak akan meninggalkan. Tapi kalau tidak biasa, ya kadang-kadang seperti kita lihat kondisi hari ini di rumah-rumah, ya orang tuanya saja bangun subuh sudah jam 8, jam 9, bagaimana si anak? Waktu sholat tiba, orang tuanya masih asik nonton TV, main HP, bagaimana si anak? Padahal menyuruh anak itu wajib ketika umur 7 tahun. Dan apabila umur 10 tahun dia meninggalkan sholat, wajib dipukul. Maka akan sangat sulit untuk bisa mengamalkan, untuk bisa mengimplementasikan hadis ini, hal masalah ini, kalau kita sendiri sebagai orang tua salatnya masih berantakan. Ya. Wa bahasal Azra'i fi qinnin saghirin kafirin nataqa bisyahadataini annahu yu'maru nadban bis salati was sawmi yuhassu alaihima min ghairi darbin liya'lafal khaira ba'da bulughihi wa in abal qiyasu zalika.
dan telah membahas oleh Imam Al-Azra'i fi qinnin saghirin kafirin nataqa bisyahadatain, tentang seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang dia itu budak dan kafir. Anak kecil, budak, kafir, kecil. Nataqa bisyahadatain, telah mengucapkan oleh si anak tersebut dengan 2 syahadat. Dibahas oleh Imam Azra'i bagaimana kasus anak ini. Apakah dia harus kita suruh solat juga apabila umurnya sudah 7 tahun? Dan dia harus kita pukul juga apabila umurnya 10 tahun meninggalkan solat. Sedangkan dia belum ada kepastian dia itu Islam. Masih kecil ya. Nah, oleh Imam Azra'i mengatakan annahu yu'maru nadban bis salah, diperintahkan. Juga diperintahkan anak kecil tersebut, budak kafir yang kecil itu diperintahkan juga untuk salat. Hukum perintahnya sunat. Annahu, bahwa sesungguhnya diperintahkan akan si anak kecil kafir, budak kafir tersebut, sunat diperintahkan solat, wassaum, dan juga puasa. Sunat. Tapi kalau anak muslim wajib perintahkan. Kalau anak kecil yang kafir, budak, itu sunat diperintahkan. Artinya dia masih, kemungkinan kafir masih ada. Sedangkan orang kafir nggak bisa kita suruh-suruh sembarangan untuk melakukan ibadah Islam. Namun demikian, kata Imam Al-Azra'i, sunat diperintahkan untuk solat anak kecil itu yang umur 7 tahun. Enggak wajib, tapi sunat. Kalau anak muslim wajib diperintahkan solat umur 7 tahun. Wassaumi, dan demikian juga sunat diperintahkan untuk puasa. Artinya yuhassu alaihima min ghairi dharbin, digalakkan. Meskipun keislamannya belum pasti, dia masih kecil, kafir, ya, seorang budak kecil kafir, meskipun keislamannya belum pasti, tapi disunatkan untuk disuruh sebagai digalakkan. Min ghairi dharbin, tanpa memukul. Liya'lafa, agar terbiasa, agar mudah, agar dekat dengan solat, dengan kebaikan. Liya'lafal khaira, sehingga si anak itu dekat dengan kebaikan, terbiasa dengan kebaikan. Ba'da bulughihi, setelah baliknya anak itu, anak kecil budak kafir tadi. Wa in abal qiyasu, sekalipun ditolak oleh qiyas. Secara qiyas enggak boleh kita suruh orang kafir untuk solat. Tapi enggak apa-apa. Di sini Imam Azra'i mengatakan kalau dia kecil masih, ya disuruh saja, dan hukumnya sunat. Tidak wajib memang, tapi sunat. Sehingga dia ketika balik nanti sudah tahu dia Islam ini, sudah terbiasa. Nah, itu. Ya. Wa in abal qiyasu zalika, walaupun qiyas menolak hal yang demikian. Artinya memerintahkan anak kecil yang kafir ini untuk solat. Intaha, telah habis. Kan. Wa yajibu aidan ala man marra nahyuhu anil muharramati wa ta'limuhul wajibati wa nahwiha min sa'iris syara'i'i adh-dhahirati walau sunnatan kasiwakin wa amruhu bidzalika. Dan wajib pula atas orang yang telah lewat. Jadi atas orang yang telah disebutkan di belakang, orang tua, atau ke atasnya yang ada orang tua, kakeknya, dan seterusnya, atau orang yang diwasiatkan untuk menjaga anak itu, atau pemilik budak kepada pemiliknya, budaknya masih kecil. Wajib kepada orang-orang ini, ya, nahyuhu anil muharramat, melarang, wajib melarang anak kecil mereka anil muharramat, daripada perkara-perkara yang diharamkan. Wa ta'limuhu, dan wajib mengajarkan anak kecil
oleh orang-orang tadi, disebutkan tadi, al-wajibat, wajib mengajarkan anak itu, al-wajibat akan kewajiban-kewajiban. Wa nahwiha, dan seumpamanya kewajiban-kewajiban, min sa'iris syara'i'i zahirah, daripada seluruh syariat yang zahir. Syariat-syariat yang sudah jelas. Yang wajib itu diajarkan, wajib diajarkan. Mulai umur 7 tahun tadi. Wajib diajarkan, dilarang daripada perkara-perkara yang diharamkan, dan mengajarkan kepada mereka perkara-perkara tentang syariat. Wajib, ini wajib bukan sunat. Wajib orang tua. Mulai umur 7 tahun itu sudah wajib dia mengajarkan hukum-hukum yang haram, melarang daripada perbuatan yang haram, dan mengajarkan perkara-perkara yang wajib dalam syariat. Kalau dia tidak mampu mengajarkannya, maka dia wajib menyerahkan kepada orang yang mampu, kepada tengku, kepada ustaz. Jadi mulai umur 7 tahun, orang tua atau kakeknya kalau ada orang tua, atau orang yang diwasiatkan, atau si pemilik budak, sudah wajib mengajarkan anaknya perkara-perkara syariat yang zahir. Jadi menan umur 7 tahun ini kerja bergerak pengajian, ya hai mak ai rumah kan amin. Kalau tidak mampu, kasih sama orang yang mampu. Kalau ada anak kecil di rumah yang umurnya sudah 7 tahun, mulai 7 tahun, tidak diajarkan kewajiban perkara agama, dan juga tidak dikasih ke orang lain yang mampu, maka orang tuanya berdosa. Itu hukumnya wajib. Kalau dia tinggalkan, dosa. Ini maka hati-hati dengan orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya dan tidak memberikan anaknya ke pengajian, dan dia tidak mampu mengajarkan sendiri, maka dia berdosa. Karena ini wajib, ya. Jadi, dan wajib mengajarkan anak tersebut akan perkara-perkara yang wajib dan seumpamanya yang wajib daripada syariat yang zahir, yang lahir, yang kajelah. Solat, ya, puasa, rukun-rukun solat lah, perkara-perkara iman, dan seterusnya, dan seterusnya. Walau sunatan, bahkan di sini disebutkan walaupun perkara sunat, wajib. Walau sunatan, walaupun perkara sunat, kasiwakin, seperti siwak. Ya, seperti siwak. Bersiwak kan sunat. Wa amruhu bidzalika. Ka wajib perno dan perintahkan untuk pubut. Nah, ini mesti kita perhatikan sebagai orang tua terhadap anak kita. Wala yantahi wujubu ma marra ala wala yantahi wujubu ma marra ala man marra illa bi bulughihi rasyidan. Dan tidak selesai, tidak habis kewajiban orang yang telah disebutkan di belakang. Tidak selesai kewajibannya, orang tuanya, atau ke atas, kakeknya dan seterusnya, atau orang yang diwasiatkan untuk menjaga anak itu, atau pemilik budak, ya, dan lain-lain seperti orang yang multaqid, atau muda, ya. Tidak selesai kewajiban terhadap orang-orang ini untuk, ya, alaman marra, untuk mendidik anak-anaknya, mengajarkan anak-anaknya perkara syariat dan melarang mereka daripada perkara-perkara yang diharamkan. Tidak lepas kewajiban itu illa bi bulughihi rasyidan, kecuali setelah balik anak tersebut rasyidan, hal keadaannya dia balik itu rasyid, ya, balik dan rasyid, balik dan rasyid, kau kaitu ho mendum, balik dan rasyidnya, baru putus kewajiban orang-orang tadi, orang tuanya dan seterusnya, ya. Ketika anak itu sudah balik lagi rasyid, ya. Setelah dia balik dan dalam keadaan rasyid, ya.
Ya. Kita lanjutkan. Wa ujratu ta'limihi dzalika kal Qur'ani wal adabi fi malihi summa ala abihi summa ala ummihi. Dan biaya ujrah dan biaya mengajarkan si anak kecil itu akan yang demikian tentang syariat. Kal Qur'ani, seperti biaya mengajarkan Al-Quran kepadanya. Wal adabi, biaya mengajarkan adab kepadanya. Dari mana biayanya diambil? Fi malihi, dari biaya uang anak itu sendiri. Kalau dia punya uang. Di biaya pendidikan dia itu dari uang dia sendiri. Kalau dia punya uang. Kan seperti sekarang itu. Anak-anak itu kadang-kadang dari kecil sudah dapat beasiswa dia. Itu uang dia. Maka biaya pendidikan dia, biaya sekolah dia dari uang dia. Ya. Kemudian summa ala abihi, kalau si anak kecil itu tidak ada uang, hanya mepat copeng. Maka biayanya dari ayahnya. Jadi ayah wajib fikir biaya pendidikan anak. Kemudian atas biaya orang tuanya. Jadi biaya dari ayahnya. Summa ala ummihi, kemudian atas ibunya. Ayah jihana, ayah akan meninggal. Maka biaya pendidikan dia menjadi kewajiban ibunya, mak. Nah, tambihun. Dzakara sam'ani fi zaujatin saghiratin dzati abawaini anna wujuba ma marra alaihima fazauju anna wujuba ma marra alaihima fazauji wa qadiyatuhu wujubu darbiha wa bihi walau fil kabirati sarraha Jamalul Islam Al-Bazari. Peringatan Zakara Sam'ani, telah menyebutkan oleh Syekh Sam'ani fi zaujatin saghiratin, pada masalah istri yang kecil. Istri kecil, istri menikah umur 6 tahun, 5 tahun dah menikah. Anak mit, istri kecil kagak berkahwin. Kagak berkahwin ju kebab lintu god kadang. Raya imtakaro itu hampah lintu. Masih kecil, umur 6 tahun, 5 tahun kagak berkahwin. Nah, dibahas, disebutkan oleh Imam As-Sam'ani pada masalah istri yang kecil. Dzati abawaini, yang masih memiliki kedua orang tua. Maka anna wujuba ma marra alaihima, bahwa sesungguhnya kewajiban ma marra, terhadap apa yang telah disebutkan, kewajiban mengajarkan, kewajiban memerintahkan solat, kewajiban memukul kalau meninggalkan solat apabila umur 10 tahun. Itu kewajiban itu atas siapa? Atas ayah orang tuanya kah? Karena dia masih kecil, masih di bawah orang tuanya. Maka kewajiban memerintahkan dia solat apabila umur 7 tahun. Kewajiban memukul dia kalau dia meninggalkan solat kalau umurnya 10 tahun, itu siapa? Apakah suaminya atau masih ayahnya, orang tuanya? Nah, kata Imam As-Sam'ani, anna wujuba ma marra alaihima, kewajiban itu ternyata masih di atas kedua orang tuanya. Kalau belum suami, masih atas orang tuanya karena dia masih kecil. Jadi memerintahkan solat, memukul kalau meninggalkan solat umur 10 tahun, itu masih kewajiban kedua orang tuanya, masih kecil. Jadi baik langsung suami trauma sebab entah nak mit. Walaupun itu isterinya tapi masih kecil dia. Kalau langsung suami intervensi, trauma dia. Karena masih anak kecil, masih melekat sekali dengan orang tuanya. Jadi kewajibannya itu atas kedua orang tuanya. Kecuali
kedua orang tuanya sudah tidak ada, fazauju, maka kemudian baru suaminya. Baru suaminya. Maka Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu menikah dengan Aisyah itu masih sangat kecil sekali. Masih sangat kecil Rasulullah menikah dengan Aisyah itu. Rasulullah tidak menyentuh Aisyah ketika pertama nikah. Tidak ada dukhul. Masih kecil sekali. Tidak ada dukhul. Tidak disentuh oleh Rasulullah. Karena anak-anak masih kecil, tidak tahu apa-apa. Jadi trauma dia. Baru disentuh oleh Rasulullah itu, baru ya diperlakukan selayaknya suami istri itu. Umur di atas umur 9 tahun lah. Ya. Umur sudah di atas 9 tahun. Lebih kurang ya. Itu baru di atas 7 tahun atau 9 tahun. Dah gede dia. Baru diperlakukan sebagaimana layaknya suami istri. Jadi sebelum itu masih kecil Aisyah dinikahi Rasul, tidak diganggu, tidak disentuh, tidak diperlakukan sebagai suami istri, dan apapun masih di bawah orang tuanya. Maka demikian juga ini perintah solat tadi dan memukul dia kalau meninggalkan solat umur 10 tahun itu belum ke suaminya, masih pada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, baru suaminya yang mengambil tugas kewajiban memerintahkan dan memukul tersebut. Wa qadhiyatuhu wujubu darbiha, dan perkara yang jadi masalah di sini adalah ternyata pada kewajiban memukul. Masalah memukulnya. Kalau masalah memerintahkan ya orang tuanya wajib merintahkan, suami perintahkan juga. Kalau istrinya enggak salat diperintahkan juga. Apakah dia masih kecil itu perintahkan juga. Tapi kalau masalah memukul, ya itu suami belum. Kalau dia meninggalkan sholat, memukul, itu belum hak suami. Kalau istrinya masih kecil, itu masih hak orang tuanya. Suami belum boleh. Seperti Rasulullah tadi kita katakan. Wabihi walau fil kabirati. Jadi yang kalau masalah memukul itu ya orang tuanya. Kalau enggak ada orang tua baru suaminya. Wabihi, dan dengannya memukul, walau fil kabirati, walaupun pada istri yang besar. Ternyata istri yang sudah besar, kalau ini istri masih kecil, hanjut cukai oleh orang, suaminya belum boleh memukul dia. Ayahnya, kemudian baru suami. Kalau ayahnya, orang tuanya, kalau orang tua tidak ada, baru suaminya. Demikian juga istri yang besar. Artinya istri yang besar juga, kalau dia tidak sholat, disuruh pukul juga. Istri yang besar, hai istri biasa karayu. Menyohana semayang. Yupo. Tapi ingat, pukulan ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak melukai, menyakiti. Dud. Yupo. Menyo suami pinyan but. Hana semayang, mana nak po istri. Bedah subuh 3 mandua jaga positif lu. Positif bunga. Kadang si bagah hari dah muda. Gimana nak poetry? Jadi po balik eloknya. Nah. Sarha Jamalul Islami Al-Bazri qala shaykhuna wa huwa zahirun illam yakhsha nushuzan. Dan telah mentasrih oleh Jamalul Islam Al-Bazri, oleh Syekh Bazri. Apa kata Syekh Bazri? Qala syekhuna, berkata syekh kami, guru kami, wa huwa zahirun, dan itu pendapat yang kuat menurut kalian. Ya, pendapat yang kuat. An illam yakhsha nusyuzan, boleh suami memukul istri kalau dia meninggalkan solat dengan syarat apabila tidak mengkhawatirkan dengan dipukul membuat istri itu nusyuz, ya, membuat dia durhaka. Karena kan manusia ini kalau kita marah-marah selalu, kalau kita pukul itu bisa mengganggu psikologinya. Orang lembut bisa dikeras, orang baik bisa jadi jahat dengan kita sering marah-marah, kalau dengan kita apalagi lagi memukul. Maka oleh karena itu di sini Syekh Al-Bazri mengatakan, iya boleh saja seorang suami kalau istrinya itu enggak solat, meninggalkan solat, dipukul boleh saja, tapi dengan syarat. Kalau dengan dipukul membuat istrinya menjadi lebih parah, itu tidak boleh dipukul.
Ya, illam yakhsha nusyuzan. Jadi kalau dengan memukul istrinya tambah parah, maka tidak boleh pukul. Nah, ini diperhatikan ini. Berarti di sini oleh Syekh Al-Bazri sangat memperhatikan nilai keharmonisan rumah tangga. Nilai keharmonisan rumah tangga. Bahkan demi keharmonisan rumah tangga, dalam memerintahkan suami solat itu harus hati-hati. Dalam suami memerintahkan istri solat itu harus hati-hati sekali. Kalau dia meninggalkan solat, boleh dipukul tapi dengan syarat. Dengan syarat terhindar tidak berpotensi membuat istrinya durhaka. Maka di sini memang nilai keharmonisan rumah tangga itu sangat tinggi. Ini padahal perkara wajib ini solat. Maka coba kita bayangkan, ada orang-orang kadang perkara sunat. Rela lebih mengutamakan perkara sunat daripada rumah tangga. Dan rumah tangga, rela mengorbankan rumah tangga gara-gara perkara sunat. Ada perempuan demi bercadar, itu ribut dengan suaminya. Padahal cadar sunat menurut sebagian ulama. Jadi istri mengatakan pakai cadar, kata istri tidak, jangan pakai cadar. Istri rela mengorbankan hubungannya dengan suami demi perkara sunat itu cadar, menurut yang mengatakan sunat. Ini harus perhatikan. Jadi jangan sampai kita menjadikan hukum-hukum syariat ini sebagai penyebab kehancuran rumah tangga. Karena salah satu tujuan syariat ini dibangun itu untuk bagaimana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi dalam beramar ma'ruf nahi mungkar antara suami istri itu harus dijaga. Harus diperhitungkan keharmonisan, diperhitungkan ketahanan rumah tangga. Artinya kalau suami melihat istrinya malas solat, perintahkan baik-baik, bicarakan baik-baik. Demikian juga istri, kalau melihat suaminya malas solat, perintahkan baik-baik, ajak baik-baik. Demikian juga kalau suami atau istri melakukan perkara-perkara yang tidak baik, maka diperbaiki pelan-pelan, secara lembut. Tetap menjaga ketahanan rumah tangga. Maka di sini menarik sekali, Syekh Al-Bazri ini mengatakan boleh memukul si perempuan, si istri yang meninggalkan solat, yang sudah besar tapi meninggalkan solat, tapi dengan syarat apabila tidak dikhawatirkan terjadi nusyuz. Maka kalau terjadi nusyuz dengan dipukul, jangan pukul. Artinya disuruh nasihati saja dengan cara yang baik, cara yang lembut, demi menjaga ketahanan rumah tangga. Ini padahal perkara wajib solat, apalagi perkara sunat. Maka kita katakan tadi sangat aneh kalau ada orang-orang gara-gara perkara sunat dalam agama mengorbankan, ribut dengan istrinya, ribut dengan suaminya. Padahal itu perkara-perkara sunat, hukum sunat. Maka dalam Islam ini sudah diatur sedemikian rupa. Tinggal pemahaman kita yang benar. Puasa sunat tidak boleh tanpa izin suami. Jadi jangan sampai perkara-perkara sunat kemudian berantakan rumah tangga. Tidak disuruh itu dalam Islam. Dan sekarang banyak kita dengar itu, ada orang-orang kadang si istri ikut pengajian, mulai suka ikut pengajian, kemudian kadang-kadang dapat pengajian yang agak keras ajarannya, agak keras, sehingga dia pulang ke rumah mulai melihat suaminya itu dengan pandangan yang buruk sekali. Di kadang-kadang hal-hal sunat itu dia melawan suaminya padahal perkara-perkara sunat. Maka yang seperti ini tidak diajarkan dalam Islam. Ini bukan daripada tuntunan Islam. Maka menarik di sini Syekh Al-Bazri mengatakan boleh pukul dengan syarat apabila tidak mengancam, berpotensi membuat si istri durhaka. Tapi kalau berpotensi membuat si istri durhaka, boleh dipukul, disuruh saja, dinasihati saja. Demikian juga sebaliknya, istri terhadap suami dijaga. Keharmonisan rumah tangga tetap dijaga. Bagaimanapun suami, seburuk apapun suami,
tetap dia suami kita. Yang hak-hak suami isteri harus kita jaga. Kewajiban harus kita tunaikan. Nah, kemudian wa atlaqa Az-Zarkashi an-nadbu, dan mengitlakkan oleh Imam Az-Zarkashi akan sunat. Dan telah mengitlakkan oleh Imam Az-Zarkashi akan sunat. Jadi kalau kata Imam Zarkashi, enggak wajib pukul kalau isteri meninggalkan solat. Tapi mutlak saja sunat pukul. Baik nusyuz atau tidak nusyuz, sunat pukul. Tapi ini menurut Imam Zarkashi. Ya. Wa awwalu wajibin hatta 'ala al-amri bis-salati kama qalu 'ala al-aba'i thumma 'ala man marra ta'limuhu ay al-mumayyizi anna an-nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah wa wulida biha wa dufina bil Madinati wa mata biha. Dan yang pertama yang wajib, yang pertama yang wajib, kewajiban pertama, hatta 'alal amri bis salah, bahkan sebelum perintah salat. Kewajiban pertama terhadap orang tua tadi, awwalu wajibin. Kewajiban pertama bahkan di atas salat, sebelum salat. Ya. Kama qalu, sebagaimana para ulama mengatakan, adalah aba, atas orang tua, para ayah-ayah, summa ala man marra, kemudian atas orang yang telah disebutkan, orang tuanya atau kakek ke atasnya yang diwasiatkan untuk menjaga anak itu atau pemilik budak. Kewajiban pertama orang-orang ini terhadap anaknya yang masih kecil, bahkan sebelum solat, adalah ta'limuhu, mengajarkan anak, al-mumayyiz, yang masih mumayyiz itu masih kecil. Apa kewajiban pertama mengajarkan kepada mereka bahkan sebelum memerintahkan mereka solat? Adalah kewajiban pertama mengajarkan anna nabiyyana, bahwa sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa bi Makkah, diutus, diangkat sebagai rasul di Mekah, wa wulida biha, dan dilahirkan biha di Mekah, wa dufina bil Madinati, dan dimakamkan, dikuburkan di Madinah, wa mata biha, dan wafat dianya nabi kita Muhammad biha, di Madinah. Nah, ini menarik ini. Ternyata menurut para ulama, bahkan sebelum wajib kita sebelum kita memerintahkan mereka untuk salat, ada kewajiban yang harus lebih dahulu kita lakukan. Apa itu? Mengajarkan kepada anak-anak kita yang masih kecil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita perkenalkan mereka tentang Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, kemudian Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul di Mekah, tahun berapa, kemudian kehidupan Rasulullah di Mekah, kemudian kehidupan Rasulullah di Madinah, sampai Rasulullah wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Maka hal yang pertama masuk ke benak anak kita, ke kepala anak kita, adalah tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, sifat-sifat mulia Rasulullah. Di sini ini menurut ulama ini. Jadi kewajiban pertama orang tua dan seterusnya yang disebutkan tadi, kewajiban pertama mengajarkan kepada anak bahkan sebelum memerintahkan mereka salat adalah memperkenalkan kepada mereka, anak-anak kita, sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya pendidikan pertama kepada anak-anak muslim yang masih kecil adalah sirah nabawiyah. Kisah-kisah kehidupan, keindahan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seharusnya ini menjadi kurikulum di sekolah-sekolah. Jadi yang pertama mesti masuk ke benak, ke pikiran, ke hati anak-anak kecil muslim ini adalah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sudah berjalan 1 jam lebih kurang. Insyaallah kita padai di sini. Kita lanjutkan Senin depan pada waktu yang sama, jam 9 pagi. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.